Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Halo pendengar, berjumpa lagi dalam Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, sebuah program ringan yang memperbincangkan hal-hal atau fenomena yang unik dan menarik yang terjadi di Tiongkok. Pendengar, dalam sidang ke-19 Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda yang diadakan di Asunción, Paraguay pada hari Rabu kemarin, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2024, UNESCO memasukkan festival tahunan Tahun Baru Imlek ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ini merupakan sebuah kado yang indah bagi perayaan Imlek tahun depan untuk Tiongkok, karena ini merupakan satu hal atau momentum yang pas karena tidak lama lagi Tahun Baru Imlek dirayakan. Dan bicara soal budaya, warisan budaya tak benda merupakan faktor yang penting dalam menjaga keragaman budaya dalam menghadapi globalisasi yang terus berkembang. Pemahaman tentang warisan budaya tak benda dari komunitas yang berbeda akan membantu dialog antar budaya dan mendorong rasa menghormati terhadap cara hidup budaya lainnya. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang makna di balik penetapan Tahun Baru Imlek sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, bersama saya hadir Manining yang akan berbincang lebih jauh tentang hal ini. Halo Manining, apa kabar? Sehat ya? Halo Paksa, halo teman-teman di Indonesia. Kabar saya baik-baik saja. Di kota Beijing, meskipun di sini sudah musim dingin, tapi suasananya untuk menyambut tahun baru sudah lebih kental lagi. Karena sekarang sudah memasuki bulan Desember ya, bulan yang terakhir. Tak lama lagi hari Natal, selanjutnya tahun baru. 1 bulan kemudian itu tahun baru Imlek. Jadi benar. Kalau bagi orang Tiongkok ini, terus ada festivalnya. Jadi suasananya dari Desember hingga Januari itu selalu ramai. Meriah ya Manining ya? Iya betul. Nah, tadi Manining sempat singgung sedikit tentang Imlek. Nah, ini belum lama yang lalu Manining, UNESCO menetapkan Tahun Baru Imlek ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda. Ini menjadi hal yang menarik ya Manining ya. Lalu apa sebenarnya makna di balik penetapan UNESCO kepada Tahun Baru Imlek ini Manining? Nah, itu berita yang masih segar. Tahun Baru Imlek ini dicantumkan dalam daftarnya warisan budaya tak benda UNESCO itu pada malamnya tanggal 4 Desember. Mungkin 1 minggu yang lalu baru terjadi. Sampai sekarang semua orang di Tiongkok, mungkin masyarakat Tionghoa di dunia yang tahu berita ini semuanya ikut merasa gembira. Karena kami rasa Tahun Baru Imlek seharusnya lebih duluan diakui sebagai warisan budaya UNESCO. Tapi ternyata festival Tuanwu ya Pachun itu lebih duluan. Iya. Tapi Tahun Baru Imlek itu adalah festival yang paling penting ya, terpenting bagi masyarakat Tionghoa. Nah, karena kalau UNESCO itu dia katanya 2 tahun baru urusin 1 kali. Nah, jadi menerima aplikasinya. Nah, jadi setiap kali kalau dari China hanya bisa mengajukan 1 proposal. Mungkin ya sebelumnya masih ada beberapa proposal atau warisan yang lebih urgen karena sudah terancam punah, tidak ada pewaris atau gimana ya, jadi lebih urgen. Makanya sebelumnya juga ada banyak hal yang lebih duluan diajukan. Tapi itu bukan berarti Tahun Baru Imlek tidak penting. Ini adalah yang paling penting. Jadi kami sudah melakukan persiapannya sudah lama. Sampai tahun ini baru diterima oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Jadi kami juga ikut senang sekali. Dan kali ini kami harus memperkenalkan ya, ini yang dicantumkannya dalam daftar itu bukan hanya Tahun Baru Imlek saja. Itu Tahun Baru Imlek dan ada nama program ini, nama lengkapnya ya, judul lengkapnya adalah Tahun Baru Imlek, Praktik Sosial Masyarakat Tionghoa dalam Merayakan Tahun Baru Tradisional. Itu nama yang lengkapnya. Jadi yang lebih ditekankan, lebih dipentingkan itu adalah praktik masyarakat.
Nah, jadi bukan hanya festival ini. Asal ada satu festival itu sudah mau diakui, bukan. Justru karena kami melakukan banyak adat istiadat, kami melakukan banyak praktek budayanya itu baru diakui. Itu justru seperti beberapa tahun yang lalu kalau di Korea Selatan, pada tahun 2013 Korea Selatan juga ada kimchi juga diakui oleh UNESCO. Iya, sebenarnya yang diakuinya bukan hanya makanan ini saja, teknik untuk membuat kimchinya saja, tetapi juga ada perasaannya atau cintanya atau budayanya di belakang itu. Orang Korea Selatan mereka bilang karena kimchinya adalah rasanya dari ibu. Nah, itu adalah semacam perasaan. Nah, jadi kali ini juga tahun baru Imlek juga. Itu sebenarnya tahun baru Imlek ini dia punya satu daya kohesi atau yang mengumpulin hatinya masyarakat Tionghoa. Jadi itu punya budayanya di belakangnya yang sangat mendalam. Makanya kali ini baru bisa diakui oleh UNESCO. Dan yang menarik, Manining, sebelum masuk ke perayaan Imlek, kalau di Indonesia yang saya lihat ini masyarakat Tionghoa biasanya melakukan persiapan khusus begitu ya. Ada ritual-ritual atau upacara sebelum perayaan Imlek. Misalnya kalau di Kelenteng ada pembersihan atau penyucian berbagai patung dewa-dewi. Ya, proses ini tentu merupakan peristiwa budaya ya, Manining ya. Ini menarik ini ya, Manining ya. Iya, betul-betul sekali, karena untuk aplikasi satu festival yang sebagai warisan budaya tak benda itu, dia harus punya satu pikiran yang lebih lengkap. Kami harus kasih tahu kepada semua juri-jurinya ya, ini kenapa ya, itu sebabnya apa, itu kenapa dia penting. Nah, seperti yang tadi Pak Aksan bilang itu, yang masyarakat Tionghoa di Indonesia juga merayakannya. Dan saya merasa itu tidak hanya masyarakat Tionghoa di Indonesia ikut merayakannya. Di seluruh dunia mungkin ya, Manining ya? Di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia juga. Jadi ada banyak. Dan mereka juga tahu itu, mereka tahu ada kuenya yang khusus dimakan selama tahun baru Imlek. Iya, betul. Semuanya tahu, dan barongsai, yang tarian naga, semuanya yang berkaitannya dengan adat istiadatnya tahun baru Imlek itu juga dirayakan, dan bukan hanya masyarakat Tionghoa saja. Nah, jadinya kami juga mau menyatakan terima kasih kepada teman-teman di Indonesia dan juga teman-teman di negara yang lain. Mereka juga ikut merayakan tahun baru Imlek. Baru ada kemungkinannya kali ini kami sukses minda ini tahun baru Imlek diakui oleh UNESCO. Nah, kenapa? Karena selain kami menjelaskan apa itu tahun baru Imlek, kami juga kasih tahu kepada panitianya, bilangnya sekarang ini kalau di seluruh dunia hampir ada 20 lebih negaranya, mereka juga menetapkan tahun baru Imlek sebagai liburan nasional. Iya, hari libur resmi ya, Manining ya? Iya, resmi oleh yang pemerintah lokal itu. Dan selain itu ada yang meskipun belum diakui sebagai liburan nasional, tapi di negara-negara itu juga dirayakannya. Nah, jadi sekarang ini sudah bukan tahun baru Imlek Tiongkok, melainkan tahun baru Imlek dunia. Karena pada tahun lalu, Desember tahun 2023, tahun baru Imlek juga secara resmi diakui oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai liburan yang diakui. Sejak itu, tahun baru Imlek Tiongkok sudah ditingkatkan menjadi tahun baru Imlek dunia. Jadi ada mungkin ya 1/5 populasi di seluruh dunia, mereka juga dalam berbagai bentuknya merayakan tahun baru Imlek. Jadi pengaruhnya tahun baru Imlek itu cukup luas, makanya bantu kami sukses minta aplikasi ini dan diterima oleh UNESCO. Ini adalah satu sebabnya. Kalau dalam prosesnya aplikasi ini juga, timnya juga saya merasa ya sangat pintar. Mereka juga pikir bagaimana melukiskan tahun baru Imlek dari sudut yang mana baru bisa dipaham oleh orang asing, oleh para juri-jurinya. Misalnya kalau tahun baru Imlek bagi kami, kalau minta saya jelaskan itu apa itu tahun baru Imlek, mungkin saya juga bingung. Karena meskipun tiap tahun saya rayakannya, tapi secara sistem saya jelaskannya dari sudut ini sudut itu, sejarahnya mungkin saya juga bingung karena terlalu luas. Nah, makanya timnya kali ini, timnya dari Tiongkok, mereka juga menjelaskannya dari dimensinya waktu. Nah, mereka waktu menjelaskannya, mereka bilang tahun baru Imlek ini adalah satu durasi yang cukup panjang selama beberapa hari itu, yaitu pada tanggal ke-23 bulan ke-12 Imlek. Ya, sejak itu kami sudah mulai merayakannya, dan perayaannya berlangsung sampai Cap Gomeh, hari ke-15 bulan pertama tahun baru. Nah, jadi selama ini mungkin hampirnya berapa ya? 23 hari. Kami juga selalu merayakannya.
Nah, selama durasi ini, selama waktu ini, itu adalah satu proses bergantian tahun. Nah, kami dari tahun yang lama memasuki tahun yang baru. Nah, selama ini masyarakat Tionghoa akan mengambil praktik budaya yang khusus untuk menjamin kelancarannya atau keselamatannya transisi ini. Nah, makanya dalam proses ini munculnya banyak misalnya simbol yang misalnya bahagia, harmonis, punya maknanya masing-masing, tapi semuanya bagus. Dan juga menggantung dampaknya orang China itu terhadap masa depan, kehidupan yang indah pada masa depan itu. Dan selama itu kami juga selain simbolnya, kami juga muncul banyak adat istiadat dan juga munculnya banyak makanan dan juga munculnya banyak kegiatan masyarakat itu, misalnya sembahyang, misalnya membersihkan rumah ya Mbak ya sebelum Imlek. Iya, dan juga sembahyang kepada leluhur, yang tadi itu sembahyang kepada dewa-dewa dan selanjutnya kepada leluhur. Dan juga di seluruh komunitasnya kami saling mengucapkan selamat dan merayakannya bersama-sama. Yang paling penting itu harus reuni. Ya, reuni keluarga ya, Mbak ya. Iya, mungkin zaman dulu ya, mungkin tidak ada konsepnya mudik, mungkin. Karena zaman dulu itu biasanya orangnya juga tinggal di kampung halaman saja, mungkin sepanjang umurnya. Tapi sekarang banyak orang bekerja migran, buruh migran itu. Jadi harus mudik, itu sudah menjadi satu fenomena yang baru. Dan menjadi tradisi sepertinya ya, Mbak ya. Setiap Imlek harus mudik gitu ya. Iya, jadi itu adalah satu tradisi yang baru. Tapi tradisi ini nggak mudah dibuang, itu sudah wajib. Nah, makanya selama ini kami juga misalnya nempelnya kuplet, misalnya main kembang api, dan kami juga menyimpan makanan. Kami mempersiapkan makanan. Dan juga misalnya ada lukisan gambarnya tahun baru, beli baju yang baru. Kami juga ke kelenteng. Kelentennya itu tidak hanya sembahyang saja, tapi di kelentengnya ada macam-macam aktivitas yang menarik. Anak-anak kecil khususnya. Itu sudah selama durasi ini, selama 20-an hari ini, dari tahun yang lama sampai tahun baru, orang Tiongkok juga melakukan banyak aktivitas atau kami sebutnya sebagai praktek untuk merayakan tahun baru ini. Makanya selama ini tahun baru Imlek ini juga memperlihatkan moralnya orang Tiongkok, pikirannya orang Tiongkok atau filosofinya orang Tiongkok gimana, dan bagaimana cintanya terhadap keluarganya, dan kalau lebih besar terhadap tanah airnya itu. Nah, dan juga bisa memperlihatkan keinginannya orang Tiongkok untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dunia ini ya, dan juga antar manusia itu. Jadi makanya sampai sekarang juga munculnya banyak tradisi dan juga praktek budaya, upacara yang penting atau warisan budaya, kerajinan tangan. Jadi makanya semua itu sudah memperlihatkan apa itu tahun baru Imlek. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Dan yang menarik juga Mbak Nining, setiap Imlek kita tahu kan misalnya tahun kemarin tahun naga begitu ya. Nanti tahun berikutnya tahun ular, dan setiap tahun ini selalu berubah. Dan ini mungkin yang menarik para juri, bagaimana Imlek ini ternyata selalu membawa perubahan setiap tahunnya ya Mbak Nining ya. Iya. Misalnya kemarin itu tahun naga, kami juga beli banyak barang-barang yang punya gambarnya naga, juga misalnya baju, misalnya ada kandungan itu gimana. Dan juga tahun ini menyongsong tahun ular. Ular itu dia dianggap sebagai adiknya naga. Jadi ularnya disebut sebagai naga kecil. Itu juga adalah satu fenomena yang penting, adalah kalau dalam proses aplikasinya kepada UNESCO, kami juga mencatat ya, timnya dari Tiongkok itu juga mencatat ada perubahan tahun ini. Misalnya kalau kami aplikasinya, kami harus mengisikan formulir kan. Kalau isi formulirnya, sebelumnya formulirnya lebih mementingkan apakah program warisan budaya yang di aplikasinya itu akan mendorong dialog antar peradaban yang berbeda, dan juga lebih membantu untuk melindungi keanekaragaman budaya. Jadi itu adalah yang dipentingkannya. Tapi tahun ini mereka ganti satu formulir yang baru, yang lebih mementingkan satu hal lagi, adalah apa kaitannya warisan yang di aplikasinya dengan perkembangan yang berkelanjutan. Itu juga adalah satu reformasi yang baru, saya rasa. Nah, jadi kami juga harus kasih tahu
kenapa kami menganggap tahun baru Imlek itu dia juga ada kaitannya dengan perkembangan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi seperti tadi Mbak Aksan bilang itu adalah juga satu bidang. Misalnya tahun baru Imlek, tiap tahun juga ganti shellnya ya. Tahun ini gantinya ular. Kami juga harus punya dekorasi yang baru. Itu juga mendorong yang pertama itu memperluaskan budayanya, kasih tahu budayanya gimana. Dan keduanya juga mendorong ekonomi. Itu juga adalah satu hal. Dan juga kalau tahun baru Imlek sudah diakui sebagai warisan budaya tingkatnya UNESCO itu, jadi pengaruhnya lebih penting. Pasti semua orang Tiongkok itu juga ikut senang, jadi bisa membantu untuk pewarisan budaya itu. Ini juga adalah satu hal mengenai kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dan juga ada satu hal yang penting adalah bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Kalau dulu mungkin kami selalu bilangnya, mungkin tahun-tahun sebelumnya kami selalu bilangnya kalau misalnya suasananya yang lebih kental di Tiongkok untuk merayakan tahun baru Imlek itu lebih kentalnya di Tiongkok Selatan, khususnya di Guangdong, di Provinsi Sichuan. Jadi pokoknya di selatan lebih meriah. Kenapa ya mending di selatan bisa lebih meriah ya? Saya nggak tahu kenapa. Iya. Tapi saya rasa mungkin ya sebabnya yang pertama mungkin ada kaitannya dengan misalnya cuacanya. Kalau di sana lebih hangat misalnya. Jadi orangnya lebih mau turun jalan. Lebih banyak aktivitas ya? Iya, lebih banyak aktivitas turun ke jalannya. Iya. Dan keduanya juga kalau di sana memang adatnya dulu juga lebih banyak adat istiadat. Dan mereka juga punya kesadarannya untuk meneruskannya. Karena kalau di kampung-kampungnya misalnya di Provinsi Guangdong, di sana punya satu kaitannya sekampung. Jadi orangnya dari sekampung itu kayaknya satu keluarga yang besar itu. Dan semua saling mengenal ya Manining sepertinya ya. Iya, tapi kalau di Beijing ini sekarang ini sudah jarang. Saya juga nggak jelas sebabnya gimana ya. Tapi kalau di Tiongkok Utara, khususnya di Beijing adalah kota-kota yang besar. Kami tetangga, saya juga tidak terlalu kenal. Itu adalah fenomenanya. Tapi tahun baru Imlek, dia tingkatnya selalu ditingkatkan. Tahun ini kan tingkatnya UNESCO, tingkatnya sedunia. Tapi sebelumnya dia adalah tingkatnya nasional Tiongkok. Dan dulunya mungkin tingkatnya lebih rendah lagi. Nah, jadi semakin ditingkatkannya, kami juga bisa menyadari pelestariannya itu selalu ditingkatkan. Misalnya tahun lalu saya juga bikin serangkaian vlognya mengenai tahun baru Imlek. Waktu saya jalan-jalan ke Klenteng atau ke acara yang lain, saya juga merasanya, acaranya jauh lebih meriah daripada waktu saya sekolah. Jadi saya merasa itu perubahannya sangat nyata. Dulunya kalau saya ke Klentengnya misalnya di kuil Titan, kuil bumi, di sana mungkin hanya ada bisnis kecil. Tapi tahun lalu mereka juga memulihkan upacaranya sembahyang kaisar kepada Dewa Bumi waktu itu. Itu hanya pada tahun baru Imlek baru ada kemungkinannya ada acara itu. Sekarang mungkin banyak orang yang muda sudah tidak tahu itu prosesnya gimana ya, upacaranya gimana. Karena sama sekali tidak pernah lihat. Tapi sekarang sudah dipulihkan, kami sudah bisa lihat. Oh, itu seperti itu. Dan kami dengan mata kepala sendiri melihat itu baru punya kesadarannya. Oh, tahun baru Imlek sebenarnya gitu itu. Nah, jadi kami juga mau meningkatkannya. Nah, jadi kalau dari UNESCO yang mereka usulan itu bukan hanya menuntut negara, misalnya menuntut negara Tiongkok ya, pemerintah Tiongkok untuk alokasikan dana untuk melindungi warisan budaya ini saja. Dan juga dari UNESCO juga mereka ingin menciptakan satu tanah hidup yang baik kepada warisan budaya. Nah, jadi mendorong hal ini, biarnya warisan budaya punya kaitannya yang lebih erat dengan masyarakat. Dan kalau bagi tahun baru Imlek, itu sudah punya kaitannya yang sudah cukup erat dengan masyarakat Tionghoa. Nah, sekarang akan ditingkatkan lagi. Makanya orang yang muda di Tiongkok, mereka baru punya kesadarannya dan keinginannya untuk melakukan inovasi yang baru. Itu adalah kalau saya merasa inovasi atau kreasi yang baru itu baru adalah pewaris yang lebih baik terhadap tradisi. Kalau selalu kuno itu, mungkin dia tidak punya tradisi yang cukup bagus untuk diwariskan. Misalnya kalau di Guangdong kan dia lebih kental suasananya. Di sana juga ada banyak dewa-dewa, misalnya dewa kekayaan, misalnya yang lain juga mau disembahyang. Tapi tahun-tahun ini bagi orang Tiongkok pada tahun baru Imlek, mereka juga memuji banyak dewa-dewa yang baru. Itu dewa bukan tradisional. Misalnya kalau mereka mau mengikuti ujian, mereka juga sembahyang kepada dewa ujian untuk memberkatinya.
Misalnya mereka juga mau sembahyang kepada dewa-dewa yang minta mau cari jodoh kepada mereka itu. Nah, jadi semua dewa-dewa yang dalam pikiran kami, mungkin dalam tradisinya juga ada dewa-dewa di bidang ini. Tapi pikirannya dewa ini lebih serius, lebih berkaitan dengan orang yang lansia. Tapi sekarang dari sudutnya orang muda itu, mereka juga kasih semangat yang baru, yang muda kepada dewa-dewa yang dulu itu. Nah, jadi sekarang mereka juga wajahnya juga semakin lucu, semakin muda, dan semakin bersahabat dengan orang yang muda itu. Nah, jadi ini adalah satu kreasi yang baru bagi kami. Ini juga ada kaitannya ya, Tahun Baru Imlek dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi waktu mereka melakukan aplikasi, mereka juga selain menjelaskan definisinya Tahun Baru Imlek, apa itu praktek masyarakat Tionghoa dalam merayakan Tahun Baru tradisional. Mereka juga harus kasih banyak contoh yang lebih menarik biar mereka tahu apa itu Tahun Baru Imlek itu. Nah, jadi mereka juga mengajukan banyak contohnya dari Tiongkok Selatan juga. Misalnya dari Guangdong. Nah, di Guangdong itu memang di sana warisan budayanya yang berkaitan dengan Tahun Baru Imlek itu memang sangat banyak. Misalnya di sana yang tadi saya bilang di sana cuacanya lebih hangat ya. Jadi di sana ada satu jalan namanya Jalan Xinhua Jie. Di sana ada penjualannya bunga-bunga yang segar yang katanya dia sudah bersejarahnya 100 tahun lebih. Nah, di sana di distrik Yuexiu di kota Guangzhou, di sana ada satu pasar bunga segar yang bersejarah lama itu. Dan di sana baru ada kemungkinannya pada Tahun Baru Imlek mereka menjualnya di luar ruangan dan dikunjungi di jalan saja. Tetapi kalau di Beijing, kalau kami juga mau beli bunga segar, kami harus ke rumah kaca. Di dalam ruangan? Iya, di dalam ruangan. Itu suasananya juga dipisahkan oleh dinding temboknya itu ya, ruangan itu. Tapi kalau di Guangzhou lebih ramai, sudah ada wanginya yang bunga segar itu sudah tercium. Jadi semua orang mau ikut ke sana itu. Dan misalnya di satu kota yang bersejarah 500 tahun lebih itu adalah kota Foshan. Kota Foshan itu dia kampung halamannya Hong Fei Hong. Di sana ada satu adat istiadatnya yang berkaitan dengan Tahun Baru Imlek itu adalah gambar tahunan. Yang itu gambarnya adalah diukir di papan kayu dulu, dan diukirnya isinya banyakkan itu dewa-dewa atau anak-anak kecil yang gemuk-gemuk itu, yang misalnya bawa satu ikan atau gimana itu. Jadi punya makna yang bagus. Mereka ukirkannya di kayu papan, kemudian dicetak menjadi gambar khusus untuk dinempel, misalnya di dinding atau di pintu, itu khusus untuk Tahun Baru Imlek. Yang pada Tahun Baru Imlek semua orang mau beli itu. Nah, jadi di sana juga ada adat ini dan juga sebagai bahannya yang diajukan kepada UNESCO. Nah, misalnya di Guangdong juga, di Foshan juga ada satu adat itu adalah semua orang pada tanggal ke-16 bulan pertama Tahun Baru Imlek itu mereka juga harus semuanya ramai-ramai turun ke jalan. Mereka harus jalan kaki ke sebuah jembatan Tongji, namanya Tongji Qiao. Mereka jalan ke sana, mereka juga menyalakan dupa, dan mereka juga menyalakan mungkin kertas, dan mereka juga sembahyang kepada kuyunya Kuan Yin. Itu juga adalah satu adat istiadatnya yang secara kolektif kami juga harus mengajukan banyak contoh kepada tim UNESCO, kepada timnya UNESCO, panitia UNESCO itu. Iya betul. Nah, jadi kami juga menjelaskan bagaimana prosesnya dalam sejarahnya, gimana sekarang, gimana itu sampai seluruh dunia merayakannya. Dan kami juga ingin meningkatkan kesadarannya masyarakat. Karena kalau sudah terbiasa, rasanya sudah tidak tahu itu asal-usulnya gimana, ceritanya gimana, kami harus berbuat apa itu. Jadi dalam proses ini di Tiongkok sendiri kami juga punya lebih banyak kesempatan untuk mengenal apa itu Tahun Baru Imlek. Itu tidak hanya makan malam saja. Itu hal yang paling penting adalah makan malam. Karena kalau Tahun Baru Imlek itu dia disebut sebagai satu festival yang punya daya memanggil semua anak
dari seluruh Tiongkok itu harus mudik. Harus pulang ke rumah ya Manining ya, untuk reuni keluarga ya. Iya, dan yang paling penting adalah mereka harus pulang ke rumahnya menjelang Tahun Baru Imlek. Jadi pada malamnya menjelang itu harus makan malam. Jadi 1 hari sebelum Tahun Baru Imlek adalah hari yang paling penting saya rasa. Karena makan malam itu adalah yang paling penting. Nah, jadi sebelumnya tahun lalu di Tiongkok, 1 hari sebelum Tahun Baru Imlek itu ada namanya khusus, adalah Chuxi. Malam itu disebut sebagai Chuxi, dia punya nama khusus. Eve-nya. Jadi sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, hari itu masih belum diakui oleh pemerintah sebagai liburan nasional. Jadi misalnya tahun lalu, banyak orang Tiongkok harus bekerja. Kalau mau mudik sebelum Tahun Baru Imlek, mau pulang rumahnya pada malam itu menjelang, harus minta cuti. Tetapi tahun ini dari pemerintah mengubah itu peraturannya ya. Sejak tahun ini, Chuxi, malamnya menjelang Tahun Baru Imlek, sudah diakui sebagai liburan nasional. Jadi tahun ini mungkin liburan panjang itu akan diperpanjang 1 hari. Jadi sebelumnya hari itu kami sudah berhak untuk mudik. Itu juga adalah satu perilaku yang sangat bagus ya, untuk mendorong UNESCO menerima Tahun Baru Imlek sebagai warisan budaya tak benda tingkat UNESCO itu. Ini adalah satu hal yang penting. Betul. Dan juga bagaimana pentingnya makan malam pada malam itu. Sekarang masih ada 1,5 bulan kan. Itu Tahun Baru Imleknya tahun ini mungkin pada akhirnya Januari ya, tanggal 29 adalah Chuxi. Tetapi sekarang kalau mau pesan makanannya di restoran, dan itu reuninya banyak orang kan, ada keluarganya yang lebih besar mungkin. Jadi banyak kan orang Tiongkok juga pesan 1 meja bundar yang besar itu di restoran yang cukup bagus. Dan kalau mau sekarang pesannya susah. Kenapa Man? Kalau mau ke restoran yang bagus susah, sudah penuh. Udah di booking semua ya. Sampai apa itu? Ada yang tahun lalu pada Chuxi malam mereka baru selesai makannya langsung pesan untuk tahun ini. Untuk tahun depan udah pesan ya Maning. Wah, bukan main. Iya, setidaknya kalau di restoran yang misalnya di sesuatu kota, misalnya kota Nanjing atau kota yang lain, di sana pasti ada restoran yang paling terkenal, paling bersejarah, yang paling diakui oleh orang lansia kan. Kalau mau pilih-pilih yang restoran itu, yang tertentu itu, harus 1/2 tahun sebelumnya sudah mulai pesan. Baru ada kemungkinan. Misalnya beberapa tahun yang lalu, abangnya ayah saya juga paman saya, dia juga mau panggil keluarga saya untuk makan bersama. Dan ayah saya bilang, tidak mungkin. Sekarang masih ada 2 minggu saja, kamu baru ada pikiran ini. Coba pesannya di restoran. Iya, sudah penuh pasti ya Manining ya. Iya, makanya ayah saya yang memasak. Oh gitu ya. Jadi sekarang ini fenomena ini sudah merasa semakin serius. Jadi makanya bagaimana pentingnya makan malamnya pada Chuxi sangat penting. Jadi makanya itu juga adalah satu bahan yang mendukung Tahun Baru Imlek diakui oleh UNESCO itu. Dan dengan ini dalam prosesnya, kalau di Tiongkok sendiri kami juga ada banyak adat istiadat atau warisan yang berkaitan dengan Tahun Baru Imlek diakui oleh pemerintah Tiongkok sebagai warisan tingkat nasional Tiongkok. Selama proses ini sudah ada 5 jenis warisan itu sudah diakui oleh pemerintah Tiongkok. Semuanya berkaitan dengan Tahun Baru Imlek. Jadi makanya dengan Tahun Baru Imlek diakui oleh UNESCO, di Tiongkok sendiri kami juga harus melakukan banyak upaya biar Tahun Baru Imlek banyak yang sudah terancam itu bisa dilindungi dengan lebih baik. Saya membayangkan Manining, biasanya kalau malam Tahun Baru Imlek ini kan acara gala festival Tahun Baru Imlek ya Manining ya. Saya pikir ini akan lebih meriah lagi karena tahun ini kan sudah diakui oleh UNESCO. Tentu acara-acaranya juga pasti lebih meriah lagi. Ini saya bisa membayangkan. Kami juga sangat menantikan. Menantikan tahun ini gimana itu. Ya, pendengar, Tahun Baru Imlek sebuah perayaan yang memukau yang juga dikenal sebagai festival musim semi, hadir dengan beragam tradisi, budaya dan ikatan keluarga. Dan perayaan ini tentu menandai dimulainya kalender Imlek tradisional Tiongkok yang mencakup hubungan yang mendalam dengan masa lalu dan mempersiapkan awal yang baru di tahun depan. Dan dengan diakuinya Tahun Baru Imlek sebagai warisan tak benda oleh UNESCO, tentu ini menjadi satu kesempatan yang ditunggu-tunggu untuk merayakannya dengan lebih meriah lagi. Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Orbit kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dalam perbincangan yang menarik ini dapat memberikan inspirasi dan memberikan perspektif yang baru mengenai Tahun Baru
Imlek. Akhirnya, saya Aksan Prawira dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.